Assalamualaikum, perkenalkan dosen audit Bank Syariah, Ibu Tridiani Kurnia Fitri. Dan juga perkenalkan pemateri dari kelompok 5, A. Pengertian nature dan fungsi manajemen investasi dalam bank syariah. Secara etimologi, nature diartikan sebagai karakteristik yang melekat atau keadaan bawaan pada seseorang atau sesuatu. Diartikan juga sebagai kondisi alami atau sifat dasar manusia. Sifat atau nature pengujian audit mengacu pada sifat dan efektivitas pengujian audit yang akan dilaksanakan. Investasi dalam pengertian perusahaan atau bank merupakan aktivitas bank untuk menggunakan dana yang dimilikinya dan membeli surat berharga jangka panjang. fungsi dan prinsip investasi perbankan syariah. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada dasarnya, prinsip-prinsip investasi yang ada pada bank syariah tidak banyak berbeda dengan konvensional. Hanya saja bank syariah memiliki otoritas untuk membuat prosedur dan kebijakan dalam menganalisa pembiayaannya. Pengendalian internal dalam audit. Setiap perusahaan atau suatu organisasi memiliki sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi tertentu. Berikut pengertian pengendalian internal menurut beberapa para ahli. P. Ariens mengatakan, suatu sistem pengendalian intern terdiri dari kebijaksanaan proses yang dirancang untuk memberikan manajemen jaminan yang wajar bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Sistem pengendalian intern adalah metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk melindungi kebijakan manajemen. Tujuan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya manajemen memiliki 3 tujuan umum dalam merencanakan sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu yang pertama, keandalan informasi laporan keuangan, yang kedua, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, yang ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Jenis-jenis pengendalian internal. Pengendalian internal dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. A. Pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang B. Pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Saya akan melanjutkan materi tentang tanggung jawab beberapa pihak dan perannya dalam pengendalian internal. Berikut beberapa berbagai pihak yang bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal dan perannya sebagai berikut. Yang pertama, manajemen merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, anggota dewan direksi sebagai bagian dari pengaturan umum dan bertanggung jawab terhadap kekeliruan. Harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Selanjutnya ada auditor internal. Perannya memeriksa dan mengevaluasi kecakupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan.